Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, jamaah salat subuh Masjid Darun Ni'mah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan rasa syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi, yang memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya tanpa pernah dia mendapatkan keuntungan dari ibadah hambanya. Dia berfirman mengingatkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka menyembahku, namun dengan catatan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh diberikan rezeki oleh hambaku dan aku tidak butuh diberi makan oleh hambaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebaliknya, sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada hambanya, dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang kokoh, yang maha kuasa. Dialah alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak jelas. Bagi Allah sama saja yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Bahkan Allah nyatakan di firman-Nya yang lain, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin. Kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang gugur dari tangkainya melainkan Allah Maha mengetahuinya, di mana letak dan posisinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah sebuah biji, sebutir biji yang kecil yang terdapat di atas muka bumi ini di kegelapan malam, melainkan Allah pun Maha tahu letak dan posisinya. Dan benda yang basah maupun yang kering semuanya sudah ada dalam catatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang membuat kita semakin yakin ada yang namanya muraqabatullah, perasaan senantiasa diawasi dan dipantau oleh Allah. Hal inilah yang menjadikan kita selalu mempersiapkan diri
Di setiap waktu yang terlewat kita harus memastikan dalam rangka ketaatan kepada Allah, karena Allah Maha menyaksikan dan Maha melihat apa yang kita perbuat. Bayangkan jika kita melakukan suatu maksiat dan Allah sudah tentukan batas dan garis ajal kita saat itu, kemudian Allah wafatkan kita dalam kondisi sedang bermaksiat, maka menjadilah kita hamba yang su'ul khatimah. Namun firman Allah tadi menjadikan kita selalu mempersiapkan diri bahwasannya semua yang kita lakukan Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat, sehingga rasanya malu sekali di hadapan Allah jika Allah menyaksikan kita dalam kondisi bermaksiat. Makanya Allah ingatkan terus-menerus kepada kita di firman yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita senantiasa menjaga keimanan dan keislaman. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam kondisi beragama Islam. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita dan istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringsalam kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam, manusia yang paling mulia, manusia yang tertinggi kemuliaannya di atas seluruh nabi dan rasul, manusia yang senantiasa dipuji dan dipuja baik penduduk langit maupun oleh penduduk bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyanjung manusia yang satu ini. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jika Allah senantiasa bersolawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika para penduduk langit berupa malaikat tak henti-hentinya memuji menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah lebih pantas untuk senantiasa menyanjung nama beliau dalam salawat kita. Bahkan salat yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan sah hukum salatnya sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat yang terakhir, di tahiyat yang terakhir. Karena salawat kepada beliau dalam tahiyat akhir bagian daripada rukun salat yang tak boleh hilang, tak boleh lepas dari salat kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat penting, satu tema yang sebenarnya harus dikhatamkan oleh para penuntut ilmu. Penuntut ilmu baik dari jenjang di bangku sekolah sampai di bangku kuliah, bahkan yang sudah lulus harus khatam bab ini, yaitu tentang prinsip seorang talibul ilmi. Ada 3 prinsip yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Jika tidak khatam 3 hal ini atau 3 prinsip ini, maka terjadilah apa yang terjadi di zaman saat ini. Kita lihat di bangku sekolah belum lama ini, beberapa bulan lalu, ada seorang murid yang diingatkan oleh gurunya karena merokok di sekolah. Setelah diingatkan, sang anak tidak senang dan melaporkan ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya mendatangi sang guru, kemudian sang gurunya dihabisi oleh orang tua murid tersebut. Kita lihat fenomena yang terjadi, bahkan para pemuka agama, mereka tidak lagi menyeru kepada agama Allah,
tapi mereka lebih menyeru untuk popularitas diri, menyeru para jamaahnya agar memuja-muja dirinya, sehingga tidak penting melihat jamaahnya apakah semakin dekat dengan Allah atau tidak. Yang terpenting jamaahnya selalu manut terhadap apapun yang ia ucapkan. Seakan-akan ucapannya itu sederajat dan setara dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi itu maksum, terbebas dari dosa, sedangkan kita ini tidak mungkin maksum dan selalu berbuat salah. Kita lihat fenomena yang terjadi, anak-anak semakin banyak yang durhaka terhadap orang tuanya. Demikianlah sebaliknya, orang tua saat ini sudah tidak lagi memperdulikan anak. Beberapa tahun lalu, jika masih ingat, ada berita yang membuat viral sejagat media, seorang ibu, simbol kasih sayang itu adalah ibu, memutilasi anaknya. Bayangkan, seperti ini terjadi. Kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, kerusakan moral berada di mana-mana. Nggak cuma di negeri kita di Indonesia, tapi di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya non-muslim, bahkan yang lebih mengecewakan orang-orang yang berislam dan mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, justru kita lihat kerusakan moral terjadi pada diri mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka memandang menuntut ilmu itu ada batasan waktunya. Tidak dikatakan menuntut ilmu sampai dengan akhir hayat. Ketika sudah selesai di bangku sekolah atau kuliah, maka mereka merasa itu sudah selesai juga menuntut ilmu. Padahal kata para ulama, diungkapkan dalam bahasa Arab bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari timangan ibundanya sampai dengan menuju liang lahat. Harusnya tidak berhenti kecuali sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Harus terus menerus kita menyembah Allah sampai keyakinan mendatangi diri kita. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Sesuatu yang paling meyakinkan dan tidak diragukan oleh setiap insan, yaitu kematian. Walaupun mungkin sikap kita selama berada di dunia ini seakan ragu dengan yang namanya kematian. Tapi jika kita renungi lebih dalam, jika kita tanya hati kita, jika kita tanya lubuk hati yang terdalam, saya yakin semua di antara kita meyakini betul pasti akan datangnya kematian. Itulah yang disebut dengan yakin. Dan menuntut ilmu bagian daripada ibadah, maka ini pun juga tidak boleh berhenti, terus menerus. Rasulullah SAW sebagai muallim, sebagai murabbi, sebagai guru besar, sebagai tuan guru, ustaz, kiai, kita lihat jamaahnya, murid-muridnya. Ada Abu Bakar. Apakah Abu Bakar masih muda? Sudah tua. Rasul wafat di usia 63. Ketika Rasul wafat, Abu Bakar usianya 61 tahun setengah. Hanya terpaut 2 tahun setengah saja antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ada Umar, ada Uthman, sahabat-sahabat yang senior. Mereka pun tidak lagi di usia yang muda dan prima, tapi mereka sudah di usia senja, sudah tua. Tapi mereka masih terus menuntut ilmu. Para ulama yang lain di generasi berikutnya, zaman tabi'in, banyak sekali yang baru menuntut ilmu setelah sudah tua. Ada Malik bin Dinar yang melewati fase ketika dia masih jahiliyah, berprofesi sebagai kepala polisi, kemudian dia melakukan kezaliman, kemudian bertaubat dan menikah. Setelah itu anaknya meninggal, dia kembali ke fase jahiliyah, bahkan lebih buruk.
Setelah itu dia disadarkan lagi oleh Allah bertaubat, dan di usia senja baru akhirnya menuntut ilmu, dan jadilah beliau ulama besar. Ini luar biasa. Maka 3 prinsip yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu adalah beradab sebelum berilmu. Yang kedua adalah berilmu sebelum beramal. Sedangkan yang ketiga adalah beramal sebelum datangnya ajal. Kita lihat, ambil satu sosok guru besar yang kita kenal bersama, misalkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i, beliau guru besar kita, beliau guru besar mazhab Asy-Syafi'i. Kalau kita mendengar nama Asy-Syafi'i, yang terfikir oleh kita apa? Kecerdasannya, keilmuannya, intelektualitasnya. Dan ternyata nggak cuma itu, bagaimana kencangnya ibadah beliau. Dan ternyata nggak hanya itu, ternyata akhlakul karimah yang ada pada diri beliau. Umumnya ulama-ulama dulu kalau kita bahas, nggak cuma kecerdasannya dan keilmuannya, nggak cuma prestasi akademiknya kalau sekarang, tapi mereka betul-betul bisa dijadikan tauladan, suri tauladan. Akhlaknya bagus dan ibadahnya juga luar biasa. Ya. Pernah dengar bagi saat Imam Asy-Syafi'i berjumpa dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Asy-Syafi'i di Mesir, Ahmad bin Hanbal di Baghdad, di Irak sekarang. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i datang mampir ke tempat rumahnya Imam Ahmad ketika berada di Baghdad. Dan beliau, Imam Syafi'i, pernah memuji dengan pujian yang luar biasa tentang muridnya Ahmad bin Hanbal ini. Beliau sampaikan, ma taraktu fi Baghdad, aku tidak pernah meninggalkan seorang pun di kota Baghdad yang lebih berilmu, yang lebih kencang ibadahnya, yang lebih zuhud dan lebih paham hadis daripada Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Kalau usianya hanya terpaut sekitar 14 tahunan saja. 14 tahun itu ibarat seperti adik kakak gitu. Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan tahun 150 Hijriah, tahun yang sama dengan wafatnya ulama besar Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di tahun 164 Hijriah. Beda berapa, Pak? Hanya 14 tahun. Ini mah seperti anak pertama kita dengan anak terakhir kita. Bahkan mungkin anak pertama dengan anak terakhir yang keempat atau anak kelima atau anak yang keenam bisa lebih dari 20 tahun usianya terpaut. Ini cuma beda 14 tahun. Tapi ini terjadi interaksi yang sangat bagus antara murid dengan guru, adab yang sangat baik terbina. Dan Imam Ahmad bin Hanbal walaupun sudah jadi ulama besar tidak pernah yang namanya menjelek-jelekkan Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun pada beberapa masalah beliau selisih pendapat dengan gurunya. Contoh yang paling konkret dan real lah yang terjadi di masyarakat kita, Al-Imam Asy-Syafi'i menyunnahkan qunut subuh. Sunnah muakkadah bahkan bagi beliau. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan qunut subuh sudah dinasakh hukumnya. Ya, sudah dinasakh hukumnya. Seiring dengan Allah mengingatkan nabinya untuk menghentikan qunut nazilah. Kata Imam Ahmad begitu. Luar biasa. Imam Asy-Syafi'i datang kepada muridnya dan saat itu beliau dalam kondisi kurang sehat. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sangat bahagia dan putra-putrinya Imam Ahmad tentunya sangat menanti-nantikan sosok yang selalu didoakan oleh ayahanda mereka. Kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, ayahku Ahmad bin Hanbal 40 tahun sholat tidak pernah lepas untuk mendoakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Hal itu mengherankan anaknya atau putranya, karena gurunya Imam Ahmad itu banyak, tapi hanya ini seorang nih
yang selalu diingat dalam sholat dan dalam doa. Rahasianya apa? Padahal usianya nggak beda jauh. Maka Al-Imam Ahmad menjawab putranya dan mengatakan, kana Syafi'iyyu kasyamsi lidunya wa kal'afiyati linnas. Kau harus tahu putraku, Al-Imam Asy-Syafi'i itu ibarat mentari bagi dunia ini dan ibarat obat bagi manusia. Kata beliau, perhatikanlah wahai putraku, adakah yang bisa menggantikan peran dua benda dan dua makhluk Allah ini? Adakah yang bisa menggantikan peran mentari untuk dunia dan alam semesta ini? Adakah yang bisa menggantikan peran obat ketika seseorang sedang sakit? Tidak ada. Berarti maksud Imam Ahmad ini guruku yang limited edition, yang jarang sekali sosok kayak beliau. Ilmunya gak usah dipertanyakan lagi, ibadahnya luar biasa kencang, dan di atas itu semua adab dan akhlaknya luar biasa mulia. Ketika datang Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad, diperhatikan oleh putra-putrinya Imam Ahmad. Kayak apa ini guru besarnya nih, yang selalu didoakan oleh ayahnya 40 tahun dalam sholat. Maka ketika berada di rumah Imam Ahmad menyediakan makanan yang variatif. Jarang-jarang datang guru besar. Dan ternyata ketika dalam makan malam, Al-Imam Asy-Syafi'i melahap makanan itu, tidak tersisa sedikit pun. Biasanya kan kalau tamu itu malu-malu, ya, malu-malu. Tamu itu baru akan ngambil ketika tuan rumah mempersilahkan. Kali ini setelah dipersilahkan, udah Imam Syafi'i ambil banyak, makan lebih banyak dari biasanya. Dan hal itu tentu mengejutkan putra-putrinya Imam Ahmad. Katanya guru besar, kok makannya banyak kali gitu. Di mana-mana guru besar itu makannya sedikit. Umumnya makan banyak itu membuat ngantuk. Ngantuk berarti membuat lalai dari mengingat Allah. Dan seorang ulama tak pantas lalai mengingat Allah. Di malam hari, semua keluarga Imam Ahmad bangun untuk sholat malam. Putrinya Imam Ahmad melihat gurunya, mana nih gurunya? Guru Imam Asy-Syafi'i. Ternyata yang terlihat oleh matanya saat itu Asy-Syafi'i masih tidur, memunggungi dirinya. Ya, jadi dia melihat punggungnya Imam Syafi'i dan tentunya tidurnya miring ke kanan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pada bangun, dia pada tidur. Ini makin mengherankan lagi. Ya, ini minus kedua. Minus pertama banyak makan. Minus kedua, ini nih gara-gara banyak makan jadinya nggak bangun salat malam. Minus kedua. Minus yang ketiga, sampai akhirnya azan, Imam Ahmad bin Hanbal ke masjid dengan gurunya. Lah ini kok guru besar tapi bangun tidur nggak wudu untuk sholat subuh. Gimana ini? Ya, hal itu tentu mengecewakan bagi putrinya Imam Ahmad. Masa guru besar begini sih sikapnya? Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i esok harinya ingin pamit dalam kondisi yang lebih segar daripada sebelumnya. Kelihatan lebih prima daripada sebelumnya. Kemudian sang tuan rumah Imam Ahmad bin Hanbal ditodong oleh putrinya untuk menanyakan, gimana itu guru besarmu, wahai ayahku kok begitu? Ada 3 minus yang saya lihat, makan banyak, gak sholat malam, sholat subuh gak pakai wudhu, padahal bangun tidur. Guru apaan kayak begitu? Nah gitulah ibaratnya. Ini bayangkan kalau dulu udah ada medsos itu udah diviralin duluan itu, tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Itu mungkin dari foto, dari video kan, nih guru besar nih yang dikatakan oleh umat ternyata begini. Zaman sekarang, ya zaman saat itu tidak ada. Dan Imam Ahmad sebelum melepas kepergian gurunya, beliau pun minta klarifikasi tentang hal itu. Beliau mengatakan, wahai guruku, tidak bermaksud untuk suuzon kepada engkau. Tidak juga bermaksud untuk menuduh yang tidak-tidak tentang dirimu. Aku sebagai muridmu sangat tahu reputasi dirimu dan nama baikmu. Akan tetapi, ini sebagai bentuk pengajaran kepada putriku.
Dia menanyakan tentang 3 hal yang ada pada dirimu sepanjang di rumah ini. Apa itu wahai Imam Ahmad? Kata Imam Syafi'i, dia melihat bahwasannya engkau makan sangat banyak dan dia menyaksikan engkau tidak salat malam, dan ia berpikir itu disebabkan makanmu yang sangat banyak. Dan ia juga melihat bahwasannya engkau ketika salat subuh berjamaah bersamaku, engkau berangkat dari rumahku dalam kondisi tidak berwudu. Padahal engkau dalam kondisi hadas. Dan untuk urusan tidur yang membatalkan wudu, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu sepakat dalam hal ini. Kesepakatan apa mereka? Kesepakatannya jika tidurnya sangat pulas, jika tidurnya sudah tidak sadar lagi, maka itulah tidur yang membatalkan wudu. Beda dengan pendapat Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang berselisih dengan 2 imam besar ini. Ya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sesungguhnya diriku ketika datang ke rumahmu untuk ziarah, saat itu kondisi fisikku tidak baik, aku kurang sehat. Maka aku berobat dengan cara apa? Memastikan makanan yang masuk ke dalam tubuhku makanan yang halal dan thayyib. Dan tidak ada di Baghdad ini yang aku kenal yang lebih zuhud daripada engkau dan lebih warok daripada engkau. Warok itu sangat hati-hati dalam bersikap. Warok itu jangankan yang haram, Pak, yang mubah aja mungkin ditinggalkan oleh orang yang begitu hati-hati. Dia tahu perkara ini boleh, cuman dia tahu ini nggak pantas bagi dirinya, maka dia tinggalkan. Itu sikap orang yang warok. Karena Imam Ahmad itu menurut Imam Syafi'i orang yang paling warok, berarti harta benda yang dia punya pasti halal dan thayyib. Maka makanan yang dibuat oleh Imam Ahmad pun makanan yang paling halal dan thayyib menurut Imam Syafi'i di Baghdad saat itu. Karena dia kenal betul dengan muridnya. Ya, ini kan rumus orang dulu, Pak. Orang dulu bilang kalau sakit ya tambahin banyak istirahat, banyak makan, selesai. Nggak lama imunitas naik, akhirnya sembuh, kan begitu. Imam Syafi'i mengamalkan itu. Makanya beliau makannya banyak saat itu, bukan bentuk kerakusan, tapi ingin metode berobat. Dan ingat, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah, manusia cuma bisa mengobati. Yang menyembuhkan Allah. Yang kedua, dilihat oleh putrimu, aku sedang tidur, dan dia melihat dari belakang. Sesungguhnya sepanjang malam mataku tak tidur. Mataku selalu terjaga sepanjang malam. Ketika aku ingin tidur, tiba-tiba Allah menghadirkan banyak pertanyaan di dalam pikiranku. Masalah tentang keumatan, Pak. Bagaimana generasi berikutnya nanti, begini begitu. Ada masalah fikih yang masuk kepadanya dalam taklim mungkin sebelumnya, atau beliau merencanakan membuat kitab, dan seterusnya. Pertanyaan itu terus muncul, dan sepanjang malam aku tafakur dan mencoba menjawab pertanyaan itu, sehingga tak terasa waktu subuh masuk. Jadi semalaman, Pak, itu sedang meneliti sesuatu. Cuman agak santai dalam kondisi tidur dan putrinya hanya melihat dari belakang, seolah-olah dia sedang tidur, padahal dia tidak tidur. Dan karena dia nggak tidur semalaman, maka dia tidak hadas, sehingga dia pun berangkat sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Lihat, Pak, itu Imam Syafi'i. Ini menunjukkan nggak cuma keilmuan, ibadah beliau juga kencang. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal langsung berkata, demi Allah wahai putriku, yang kita lakukan semalaman itu nggak lebih utama daripada yang dilakukan oleh guruku Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Kita ini sholat malam, manfaatnya cuma untuk kita sendiri. Guruku Imam Asy-Syafi'i semalaman tidak sholat, akan tetapi sholat itu sunnah.
dan menjawab masalah-masalah keumatan bagi seorang ulama yang tahu ilmunya itu sebuah kewajiban, dan manfaatnya bukan untuk dia sendiri tapi manfaatnya untuk khalayak ramai. Dan kita tahu ibadah yang manfaatnya untuk banyak orang lebih utama daripada yang manfaatnya untuk diri sendiri. Lihat Imam Syafi'i luar biasa. Makanya kita harus paham nih, beradab sebelum berilmu, berilmu sebelum beramal, dan beramal sebelum datangnya ajal. Adab di atas ilmu, karena memang demikianlah yang Allah ajarkan. Ilmu sebelum beramal, karena biasanya orang yang beramal tanpa dasar ilmu kebanyakannya lebih mendatangkan kerusakan. Ya, contoh dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan beliau bermazhabkan Asy-Syafi'i. Beliau menceritakan tentang peristiwa kesyirikan pertama kali yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Itu gara-gara apa? Gara-gara beramal sebelum berilmu. Fenomena yang terjadi, ada orang-orang soleh yang Allah wafatkan. Ada namanya Wad, ada namanya Suwa', ada yang namanya Yaghuth, ada yang namanya Ya'uq, ada yang namanya Nasr. Ini tentunya bukan nama-nama orang Arab, karena Nabi Nuh bukan orang Arab. Kita harus tahu Islam itu sebenarnya nggak identik dengan Arab, Pak. Karena para nabi dan rasul yang orang Arab, kata Nabi SAW, cuma 4 orang. Loh, kenapa sekarang banyak orang Islam tuh yang dibuat Arabfobia, benci dengan Arab? Padahal Islam itu agama dari langit, agama dari Allah untuk semua penduduk bumi, bukan khusus hanya terpusat pada orang Arab. Kebetulan saja Nabi yang terakhir dari Arab, sehingga Arab lebih populer. Tapi sebenarnya Islam itu nggak identik dengan Arab. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Zar, berapa jumlah Nabi yang berasal dari orang Arab? Nabi SAW menjawab, arba'atun minal Arab, cuma 4 orang saja wahai Abu Zar yang orang Arab. Bayangkan 4 orang dari ratusan ribu Nabi. Cuma berapa persennya itu, Pak? 0,0 berapa itu? Ya. Abu Zar bertanya kepada Rasul, kamil anbiya, berapa jumlah para nabi dan rasul? Dan pertanyaan ini dicatat, ditulis oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Anwa' wa Taqasim, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban riwayatnya. Abu Zar bertanya, kamil anbiya, berapa jumlah para nabi? Rasulullah SAW menjawab, mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan, 124.000. Bayangkan, segitu banyaknya, Pak, ratusan ribu. Tapi yang orang Arab tulen cuma arba'atun. Siapa ya Rasul, kata Abu Zar? Rasul menjawab, yaitu Nabi Hud, yaitu Nabi Salih, yaitu Nabi Syuaib, dan Nabi siapa? Dan Nabi siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 4 saja yang orang Arab. Sisanya, Pak, non Arab. Ya. Dan bapaknya orang Arab pertama itu Nabi Hud, yang diutus kepada umat siapa? Wa ila adin akhahum Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Itu bapaknya orang Arab kuno. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Saleh, diutus kepada kaum Samud. Ini juga orang Arab juga. Kemudian wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada kaum Madyan diutus Nabi Syuaib. Ini juga orang Arab. Tapi Arab yang ini nih punah karena apa? Dimusnahkan semua oleh Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil 'imad, التي لم يخلق مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد,
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Allah tuangkan, Allah timpakan kepada mereka azab yang sangat keras. Siapa aja tadi? Kaum Ad, ibu kotanya Iram namanya. Kaum Samud yang bisa memahat bukit-bukit, dihancurkan semua Allah. Loh, kenapa sekarang ada orang Arab? Karena mereka bukan Arab kuno sekarang. Yang sekarang ini orang Arab campuran. Keturunannya Nabi Ismail. Kenapa campuran? Karena Nabi Ismail aslinya bukan orang Arab. Beliau putranya Nabi Ibrahim orang mana, Pak? Orang Irak. Babilonia dulu, kota metropolitan yang dipimpin oleh Namrud dulu rajanya. Ismail bukan orang Arab, tapi menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, dan kabilah Jurhum ini dari Yaman. Mereka lah orang Arab yang tersisa hanya sedikit. Dari siapa? Dari kaum Samud, kaum Ad, kaum Madian yang sudah dimusnahkan oleh Allah. Baru setelah itu beranak pinak. Makanya semua orang Arab sekarang semuanya kalau dilihat garis nasabnya nyambung kepada Nabi siapa? Ismail. Ya, ini harus diperhatikan yang seperti ini. Nah, kembali lagi kepada kisah tadi ya, bahwasannya Al-Quran itu yang memerintahkan kita untuk beradab sebelum berilmu. Orang kalau berilmu, Al-Quran mengajarkan beradab sebelum berilmu dan berilmu sebelum beramal. Jika beramal sebelum berilmu, yang terjadi tadi seperti kaum Nabi Nuh. Kita lihat tadi Nabi Nuh ada beberapa orang yang dituhankan. Siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Nabi Nuh itu kan hidupnya sebelum Nabi Hud. Maka belum ada orang Arab saat itu. Ya, makanya jangan asing ketika mendengar namanya, kok namanya kayak bukan nama orang Arab. Ya memang bukan orang Arab. Ya. Nah, kenapa mereka beramal sebelum berilmu maka menjadi banyak kerusakan? Ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dari dalam kitab tafsirnya. Kaum Nuh ketika kehilangan orang-orang soleh yang tadi kita sebutkan, mereka sedihnya luar biasa. Hal ini membuat apa? Membuat mereka ingin mengenang jasa-jasa mereka ini. Sedih berkepanjangan. Disinilah iblis masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam mimpi-mimpi mereka. Iblis menawarkan kepada mereka, jika kalian rindu kepada orang-orang soleh ini, bagaimana kalau kalian lukis saja wajah dan tubuh mereka, letakkan di kuburan mereka, sehingga ketika kalian ziarah ke kuburan mereka, kalian akan terobati kerinduan kepada mereka. Dibuat oleh mereka. Setelah sampai kuburan, mereka ziarah, mereka balik lagi, iblis masuk lagi ke dalam mimpi mereka, mengatakan, daripada kalian mendatangi kuburan baru ingat dengan orang-orang soleh ini, mending kalian lukis lagi dan kalian letakkan di rumah. Perlahan tapi pasti Pak godaan iblis. Mereka lukis tuh, mereka letakkan di rumah, dan mereka punya anak, punya cucu, punya keturunan yang nggak ngerti apa yang dilakukan oleh orang tua dan moyang mereka. Mereka cuma lihat, oh orang tua mereka kalau memandangi foto itu menangis. Bukan foto ya, gambar dan lukisan itu menangis, meratap-ratap menyebut kebaikannya. Maka mereka yang masih kecil menelan mentah-mentah. Mereka lakukan apa yang dilakukan oleh orang tua, beramal tanpa berilmu. Setelah itu apa? Iblis masuk lagi ke dalam tidur mereka. Dalam mimpi mereka dijelaskan oleh iblis, bagaimana? Apakah sudah terobati kerinduan kalian? Oh tidak, malah kita makin rindu dengan mereka. Tidak ada yang semisal dengan mereka. Mereka orang yang baik, orang yang soleh, bagus hubungan sosialnya dengan masyarakat. Maka kata iblis, kalau gitu kalian buat patungnya saja. Gak cukup cuma lukisan, buat patungnya, letakkan di kuburan. Kalau ziarah, kalian sentuh-sentuh, kalian ingat tentang mereka. Dibuatlah patungnya.
Bayangkan anak-anak mereka menyaksikan, oh orang tuanya megang-megang patung, nyebut-nyebut nama orang itu. Mereka menduga inilah Tuhan dari orang tua mereka. Sampai akhirnya Iblis mengatakan, kalau begitu daripada kalian mendatangi mereka ke kuburan mereka, mending kalian buat patung baru lagi diletakkan di rumah kalian. Akhirnya patung diletakkan di rumah. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka menduga orang tua mereka sedang menyembah patung. Disitulah kesyirikan pertama kali. Akhirnya apa? Generasi yang lama meninggal, generasi yang baru tidak punya ilmu. Mereka cuma menyaksikan, oh ini dilakukan oleh orang tua kami. Dielap-elap, diusap-usap, menangis, meratap-ratap di patung tersebut. Sehingga mereka berpikir, oh dulu orang tua kami minta nih rezeki kepada ini. Oh minta ini pertolongan. Oh meminta agar ditangkal mara bahaya. Akhirnya generasi berikutnya makin bodoh, makin gak berilmu. Mereka amalkan terus. Inilah bahayanya beramal tanpa ilmu. Bahaya. Kesyirikan bisa terjadi. Baru yang terakhir itu, beramal sebelum datangnya ajal. Nah, beradab sebelum berilmu itu yang perlu kita perhatikan. Dulu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam memang diarahkan oleh Allah dan ditarbiyah untuk demikian. Nabi Musa kita tahu Nabi yang luar biasa, mendapatkan kitab Taurat dari Allah. Nabi Musa ketika menerima wahyu pertama, dan ingat para Nabi dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang paling tinggi ilmunya. Makanya pewaris Nabi dan Rasul itu para ulama. Kenapa ulama? Karena Nabi mewariskan ilmu. Ya, Nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Nabi juga berkata, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya setelah diriku masih ada nabi lagi, padahal beliau nabi yang terakhir, niscaya bukan Abu Bakar, niscaya bukan Utsman, tapi niscaya Umar ibn al-Khattab. Kenapa bisa Nabi menyatakan begitu? Karena Umar itu orang yang paling berilmu di tengah sahabat. Kalau ditanya keimanan yang paling tinggi, rasa kasih yang paling luar biasa, dan begitu cepatnya merespon perintah Allah, memang Abu Bakar lah orang nomor satu. Makanya tidak ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar setelah para Nabi dan Rasul. Tapi kalau bicara keilmuan, Pak, Umar itulah orang nomor satu yang paling berilmu di tengah sahabat. Buktinya apa? Rasul pernah tidur dalam mimpinya meminum segelas susu. Nabi minum setengahnya. Kata Rasul, setelah aku minum susu itu, menetes tetesan susu itu pada kuku. Ini Pak, ibaratnya kita mengambil dan mengais tetesan ilmu dari Rasul. Segitu doang tuh. Setinggi-tingginya ilmu kita tuh cuma mendapatkan tetesan-tetesan ilmu dari Rasulullah. Tapi kata Rasulullah SAW, setengah yang tersisa aku berikan kepada Umar ibn al-Khattab. Sahabat terkesan dengan mimpi Nabi. Mereka bertanya, wa ma ta'wiluhu ya Rasulullah? Ya Rasul, apa maksud mimpi itu? Apa tafsiran mimpinya? Kata Rasulullah, al-ilmu. Setengah ilmu Nabi ada pada siapa? Ada pada Umar. Ya, perhatikan, setengah ilmu Nabi itu ada pada Umar. Maka kalau bicara kemuliaan ilmu di tengah sahabat, orang nomor satu siapa? Umar ibn Khattab. Tapi bicara yang lain-lain, orang nomor satu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Nah, kembali lagi kepada Musa. Nabi Musa sebagai seorang nabi, maka beliau pun memiliki ilmu. Tapi ternyata ketika beliau hendak menerima ilmu pertama wahyu dari Allah, Allah ajarkan kepada nabinya untuk beradab terlebih dahulu. Dibuka pada surat Toha, surat ke-20, ayat ke-9 sampai ayat ke-12. Point of view-nya ada di ayat ke-12-nya. Allah berfirman, "Wa hal ataka haditsu Musa?"
apakah telah datang kepada Muhammad berita tentang Nabi Musa? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. Ketika Nabi Musa bersama dengan istri dan anaknya berjalan dari mana, Pak? Dari kota Madian. Beliau itu pernah mengasingkan diri ke kota Madian karena termasuk menjadi DPO di Mesir. Beliau itu kan pernah membunuh seseorang tanpa sengaja. Niatnya mah cuman memukul dan menundukkan, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 15, fawakazahu Musa faqada alaih. Sekali pukul niatnya cuma melumpuhkan, tapi malah mati atau qaid. Akhirnya Nabi Musa berkabur ke Madian, menikah di sana. Terus setelah itu apa? Allah arahkan dia untuk kembali lagi ke Mesir. Berjalanlah dia di malam hari dengan istri dan anaknya. Di tengah malam, di tempat yang gelap, di sebuah padang pasir, idro'a naron, Nabi Musa melihat ada secercah cahaya dari api. Ya, faqala li ahlihim kusu inni anastu nara. Ia berkata kepada istrinya, menetap kalian di sini, aku datangi itu api. Ya, la'alli, mudah-mudahan ada dua kemungkinan nih kalau saya datang itu. Yang pertama, namanya ada api, pasti ada orang yang membuatnya. Saya bisa tanya sama orang kemana arah menuju ke Mesir. Bisa nanya arah, kompas. Yang kedua, kalaupun nggak ada mereka, aku bisa mengambil sedikit api dan dijadikan obor buat selama perjalanan kita. Ya udah, datang ke sana. Ternyata Pak, sampai di sana manusianya nggak ada. Tiba-tiba Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Dijelaskan saat itu beliau sedang ada di Bukit Sinai. Bukit Sinai, banyak bukit-bukit, ada lembah namanya lembah Tuwa, lembah yang suci. Ya. Allah ingin memberikan wahyu kepada nabimu. Wahyu itu ilmu. Ternyata kata Allah, inni ana rabbuk, hai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, lepaskan sendalmu sekarang juga, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya kamu sedang berada di lembah tua yang suci. Apa maksud kisah ini? Sebelum kamu terima ilmu dari Allah, beradab dulu. Sekarang berada di tempat yang mulia, yang suci, kamu harus lepas sendal. Coba Pak, kisah ngelepas sendal aja sampai diceritain di Quran coba. Sebenarnya kan ini kisah yang nggak penting banget gitu. Kalau di zaman kita sekarang, emang ada gitu orang nyeritain tentang siapa dia melepaskan sendal, nggak penting banget dijadikan cerita. Tapi narasi ini Allah hadirkan di dalam Quran, bayangkan. Di dalam Al-Quran, firman-Nya Allah. Kenapa demikian? Karena ternyata melepas sandal itu bagian dari adab. Jadi maksud ayat ini apa? Hai Musa, sebelum kau terima ilmu dariku, hendaklah kamu kedepankan adab. Makanya para ulama itu luar biasa. Kenapa mereka sampai sekarang namanya harum? Kenapa kitab-kitab mereka sampai sekarang masih dikaji dan diterjemahkan di mana-mana? Karena mereka mendapatkan keberkahan ilmu, dan keberkahan ilmu tidak akan diraih kecuali mereka terlebih dahulu beradab sepanjang menuntut ilmu. Imam Abu Hanifah beliau pernah berkata, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi. Kata beliau, kisah-kisah biografi tentang para ulama atau nongkrong-nongkrong bersama para ulama itu lebih aku cintai, lebih besar kecintaanku daripada aku mempelajari ilmu fikih. Padahal dia itu guru besar loh ilmu fikih. Namanya sudah pakar, praktisi, ya pasti berkecimpung di dunia fikih dan sangat interest kalau udah ngomongin fikih. Tapi ternyata Imam Abu Hanifah bilang enggak. Yang paling membuat aku tertarik kalau sudah cerita tentang para ulama, kalau sudah diajak nongkrong sama ulama. Kenapa? Kenapa? Karena nampak adab dan budi pekerti mereka di sana.
Imam Malik juga pernah menceritakan kisah pertama kali beliau menuntut ilmu di usia dini. Beliau mendatangi gurunya yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, disebut juga dengan Rabi'atul Ra'yi. Kata Imam Malik, aku masih ingat ibundaku, ya, ibundaku memakaikan imamah ke kepalaku, memakaikan komis atau gamis kepada tubuhku. Kemudian aku dipesankan, ya Malik, wahai Malik putraku, idhab ila Rabi'ah, pergilah kamu ke guru besar Rabi'ah di Masjid Nabawi. Fata'allam min adabihi qabla ilmi, hendaklah kamu ambil adabnya dia dulu sebelum kamu ambil ilmunya. Begitu pesan orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua sekarang kan, nak, cita-citamu jadi apa nak? Nak, kamu harus jadi orang sukses. Yang ada di pikiran sukses itu sukses dunia dan materi terus. Gak ada pesan-pesan yang betul-betul membuat terkesan pada diri anaknya. Tidak ada pesan dari orang tua, nak, kamu itu mau sekolah, itu ibadah loh. Ibadah kepada Allah. Dihitung pahala, setiap langkahmu itu seperti mujahid fi. Jarang, Pak, ada orang tua yang berpesan gitu kepada anaknya ketika mereka menuntut ilmu. Selalu yang ingin apa? Ingin jadi pilot, ingin jadi ini. Sekarang bahkan cita-cita anak-anak kita sudah berubah. Ingin jadi content creator. Ingin jadi YouTuber. Yang dipikirkan kenapa? Ya bisa dapat miliaran, lagi-lagi materi dunia. Nggak dipikirkan tuh hakikat ilmu sebenarnya ketika sudah diraih itu buat apa? Sehingga terjadilah disorientasi, terjadilah kisah-kisah yang tadi kita ceritakan. Penganiayaan terhadap guru, bayangkan. Guru dianiaya. Udah bukan lagi muridnya memprovokasi orang tuanya. Orang tuanya lah yang menganiaya guru. Sekarang itu kondisi yang ada. Kenapa demikian? Karena tadi itu kita sekolah bertahun-tahun, kita belum khatam pada bab yang namanya adab. Makanya para ulama juga terangkan dalam kitab-kitab mereka, ta'allamnal adaba salasina ama. Kami mempelajari adab, budi pekerti dan akhlak mulia dari guru kami itu sampai 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20. Dan setelah itu kami mempelajari ilmu, disiplin ilmu cuma 20 tahun. Maksudnya apa? Kalau sudah khatam pada masalah bab dan akhlak, maka nggak mustahil Allah memberikan dia kepahaman ilmu yang mendalam dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena intinya keberkahan. Ya, maka di pembahasan kita berikutnya nanti, ini masih mukaddimah. Di pembahasan kita berikutnya, insya Allah kita akan bahas, ini lanjutan serial tentang ada berapa adab dalam menuntut ilmu. Paling tidak ada 4 untuk kita awali. Yang pertama, adab kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, adab terhadap diri sendiri sebagai penuntut ilmu. Yang ketiga, adab kepada guru. Yang keempat, adab terhadap ilmu itu sendiri yang sudah ia dapatkan. Ya, secara garis besar 4 ini yang akan kita bahas nanti di episode berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dari ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat melahirkan amal soleh. Allah alam bisawab. Silakan, ada pertanyaan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini memang fenomena zaman sekarang Ustaz. Waktu masih kecil dulu mungkin sebelum saya ini kalau kita bandel di SD, SMP, kita yang dipukul pasti oleh guru. Nah, kita ngadu ke orang tua, dipukul lagi orang guru. Itu zaman dulu. Kalau sekarang malah di ngadu ke orang tua, gurunya diketapel, matanya buta. Iya, Mas. Masalah itu. Nah, ini yang saya tanyakan ini Ustaz. Ini mungkin adab yang akan nanti dibicarakan sekarang. Cuma saya ingin tanya Ustaz. Di dalam beberapa pengajian yang ada di Makassar ini,
saya selalu memperhatikan bahwa orang datang ke pengajian, ya, Ahad ataupun Sabtu itu pagi, itu hanya datang saja Ustaz. Jadi dia tidak begitu banyak penyimak. Saya perhatikan sehari-harinya itu banyak para jamaah itu ya tidak lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak main HP-nya, ataupun lebih banyak sedikit tidurnya. Di mana-mana saya lihat itu, saya perhatikan. Makanya saya kadang-kadang suka yang tempat itu tidak di ruang masjid, jadi saya tidak lihat itu. Itu apakah itu termasuk adab yang baik untuk kita menuntut ilmu? Seperti orang jadi apa kata orang kan datang aja niat kita datang itu udah berpahala, gitu. Ada kita kalau mau kita bisa ngobrol ya ngobrol. Jadi itu banyak juga ibu-ibu yang juga melaksanakan seperti itu. Datang hanya yang saya perhatikan ya insyaallah. Yang pertama yang kedua ini saya menarik tentang orang Arab Ustaz. Seperti Ustaz bilang itu kan daerah Timur Tengah itu kan disebut Arab. Karena Timur Tengah itu kan bukan hanya Arab Saudi, tapi ada Iran, ada Palestina, ada Yaman, ada penjara kedua. Apakah yang disebut Arab itu bukan Arab Saudi? Hanya Arab Saudi, Saudi Arabia itulah yang Nabi kita lahir di situ. Sedangkan yang daerah-daerah seperti Sam, Persia itu termasuk wilayah Timur Tengah. Nah, demikian, terima kasih. Yang pertama, memang betul ada hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya, ya seperti yang dikatakan oleh masyarakat sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam sebuah majlis taklim, mereka mencari pembenaran dari sikap mereka yang salah. Kesalahannya apa? Kesalahan di tengah kajian mereka ngobrol, di tengah kajian mereka tidur, di tengah kajian mereka gaduh. Bahkan ada di beberapa tempat, di tengah kajian dipotong dan disela oleh audiensnya. Udah gitu ketika disela pun tidak mau kalah. Satu, yang kedua nggak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh ustaznya. Ya, saya itu bawa makanan sehari-hari Pak. Dalam kajian saya pernah ditunjuk-tunjuk sama jamaah ada. Ya, masih ingat di Masjid Malakasari itu. Ya, mungkin bapak-bapak tahu itu orangnya kalau saya kasih tahu. Ya, orangnya sudah almarhum. Mudah-mudahan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, Allah berikan rahmat yang luas bagi beliau. Ya, saya masih ingat itu. Udah makanan sehari-hari. Saya pernah juga mengisi, kemudian disampaikan saya sesat. Harusnya bukan begitu. Jamaah sendiri yang menangkal itu. Mereka bilang, Bapak nggak dengerin dari awal. Gini. Jadi itu bumbu-bumbu biasa. Dalam menuntut ilmu terjadi hal yang seperti itu. Ya, jangankan saya, Rasulullah SAW aja pernah mendapatkan sikap yang nggak baik dari jamaahnya. Perhatikan coba surat Al-Jumu'ah. Resapi surat Al-Jumu'ah itu. Ayat ke-9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaihi wa tarakuka qa'ima. Ayat 11 ini coba lihat. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat ada tijarah, perniagaan, mereka langsung menuju ke sana dan meninggalkanmu Muhammad sendiri dalam kondisi berdiri. Tahu nggak sabab nuzul ini apa? Jabir bin Abdullah bercerita, Rasul sedang khutbah Jumat, Pak. Rasul sedang khutbah Jumat. Ini sedang mentransfer ilmu. Ya. Ini transfer ilmu yang minimal harus kita hadiri, Pak. Kalau dikatakan wajib minimal sepekan sekali nih di khutbah Jumat nih. Yang seringkali kita malah tidur.
Yang katanya tidur paling nyaman itu pas khutbah Jumat katanya, tidur paling pules itu. Ya, Nabi sedang khutbah. Terus datang kafilah dagang dari negeri Syam. Sahabat, ada yang muhajirin, ada yang ansor. Jabir orang ansor, Jabir cerita, sahabat-sahabat muhajirin yang dari dulu profesinya pedagang, membaca bisnis. Apa konsep bisnisnya? Kalau ada barang yang baru masuk ke sebuah tempat, ya, mending dihentikan untuk dibeli sebelum masuk ke pasar. Karena kalau sudah ke pasar, harganya harga pasaran. Satu. Yang kedua, kalau dihentikan ngambil banyak, harganya harga grosiran. Dua, pasti murah. Lagi khutbah Jumat Pak, lagi khidmat betul mendengarkan khutbah Nabi, tiba-tiba sebagian jamaah bubar, bayangin. Bubar Pak, ngapain? Ngambilin itu barang. Jabir sampai cerita yang tersisa di tengah kami, ada dua riwayat. Dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik 12 orang doang Pak yang tersisa. Dan kata Jabir, aku termasuk di antara yang teguh mendengarkan khutbah Nabi. Abu Bakar, Umar juga gak beranjak. Riwayat yang lain mengatakan 40 orang. Ya, yang bubar semuanya sisa 4. Itulah kenapa tuh ada dalam fikih Islami dibahas tentang jumlah minimal khutbah Jumat bisa dilaksanakan. Nah kan, dalam mazhab Hambali dan Asy-Syafi'i minimal 40 orang. Dari riwayat itu. Dalam mazhab Maliki 12 orang. Dari riwayat itu juga. Bayangkan, coba kalau ada dai yang viral sekarang, yang populer sekarang, followersnya jutaan, di tengah dia kajian, jamaah bubar. Kira-kira gimana coba? Ya, itu baru ustadz zaman sekarang, zaman now. Bagaimana dengan Rasulullah, orang yang paling tinggi kemuliaannya? Ya, maka kita menyinggapi fenomena yang diceritakan jelas. Baik dari sisi si thalibul ilmi harus diperbaiki adabnya, dari sisi gurunya juga perlu sabar menyikapi hal itu. Karena Nabi sendiri sabar sampai dikatakan oleh Allah, wa tarakuka qaima. Mereka tinggalkanmu di atas mimbar sendirian dalam kondisi berdiri. Katakanlah wahai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa maksudnya? Nasihati mereka Muhammad, jangan marahi mereka. Dinasihati, katakan apa? Yang ada di sisi Allah, omset akhirat dengan mendengarkan khutbah itu lebih banyak, lebih utama daripada omset dunia. Begitu, ya. Maka kita harus menyinggapi ini dengan baik. Karena saya pernah temukan juga di tengah kajian ada ustadz yang juga lisannya nggak bagus. Jamaah memotong ucapannya, dia bilang, ya tutup mulutmu, tutup cangkemmu, di tengah kajian begitu. Wah, ini kan juga nggak benar. Ya, makanya nih harus dari dua arah, baik audiensnya, jamaahnya, thalibul ilminya, dan muallimnya, gurunya atau yang berbicara atau narasumbernya. Yang kedua, ya, semua kesalahan yang kita lakukan itu jangan dijadikan pembenaran, karena nanti ini membuat tidak ada evaluasi lebih lanjut. Ada yang ngobrol, ada yang bicara, ketika dikatakan itu nggak bagus, dia cuma bilang apa? Ya kita hadir aja itu udah bagus, keutamaannya dapat. Belum tentu padahal keutamaannya dapat. Karena yang mendapatkan keutamaan seperti yang Rasul katakan itu ketika mereka tidak membuat gaduh dalam kajian dan menjaga adab-adabnya. Menjaga adab-adabnya. Lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i cerita di tengah majlis Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i di tengah majlis Imam Malik. Beliau bercerita, kuntu asfahu atau kuntu usaffihul waraqah. Dulu aku untuk membuka lembaran buku aja, Pak. Jadi Imam Malik guru murid-muridnya di tengah kelas. Imam Syafi'i cerita, saking berwibawanya Imam Malik, kami murid-muridnya buat ngebalik kertas buku aja nggak ada yang bersuara sedikit pun. Pelan banget. Coba, kan biasanya kan bunyi seret gitu ya. Minimal tuh bunyi seret gitu. Imam Asy-Syafi'i yang jadi muridnya Imam Malik cerita, kami murid-muridnya Imam Malik nggak ada satupun yang berani mengeluarkan suara ketika membalik lembaran buku. Cuma membalik lembaran buku, Pak.
Ya gimana yang berisik, yang gaduh di belakang, sedang disampaikan ilmu, di belakang bagi-bagi makanan, ya, di belakang ngobrol-ngobrol. Nggak pantas yang seperti itu. Ya, kalau dikatakan dia dapat keutamaannya belum tentu. Karena yang mendapatkan keutamaan yang betul-betul menjaga adab sepanjang belajar mengajar, sepanjang taklim. Ya, kalau dikatakan ada keutamaan, ya keutamaannya sangat besar bagi para penuntut ilmu. Semua makhluk mendoakan untuknya ampunan. Kata Rasulullah SAW. Berikutnya apalagi, malaikat setelah menutup majlis ini mereka naik ke atas langit menyampaikan kepada Allah apa yang mereka temukan ketika di dunia. Allah bertanya kepada mereka sedangkan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Ji'na min indi ibadin lak. Kami baru saja selesai dari sisi hambamu ya Rabb. Kenapa? Ngapain mereka? Mereka mengingat engkau. Maksudnya taklim ini termasuk bagian dari zikrullah, mengingat Allah. Terus apa yang mereka minta? Kata malaikat, mereka meminta surgamu ya Rabb. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah menyaksikan surgaku? Belum pernah ya Rabb. Kata Allah, bagaimana kalau mereka pernah menyaksikan surgaku? Pasti mereka mintanya lebih kencang. Yang kedua, kata malaikat, mereka pun meminta perlindungan kepada engkau. Allah bertanya balik, perlindungan dari apa yang mereka mau? Ini maksudnya siapa yang dibicarakan? Orang-orang yang hadir dalam majlis ini dengan catatan menjaga adab. Ya, kemudian kata malaikat, mereka minta perlindungan kepada engkau dari nerakamu. Allah bertanya balik, apakah mereka pernah menyaksikan nerakaku? Mereka menjawab malaikat, tidak pernah ya Rabb. Kata Allah, bagaimana kalau mereka pernah menyaksikan nerakaku? Pasti mereka lebih kencang lagi minta perlindungan kepada yang kedua. Yang ketiga, mereka pun minta ampunan kepada engkau. Karena dalam kafaratul majlis diakhiri dengan apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampunan. Yang ngomong minta ampunan, barangkali ada yang salah berucap. Yang hadir pun juga minta ampunan kepada Allah, barangkali adabnya kurang bagus. Sehingga kalau ada adab yang tidak bagus, harapannya dengan kafaratul majlis dia tetap dapat keutamaannya. Ya, lah ini udah ribut di belakang, pas membaca kafaratul majlis pun juga langsung ngacir aja, nggak dibaca dengan penghayatan. Sehingga bagaimana bisa dapat keutamaan ini? Kata malaikat, mereka pun minta ampunan kepada engkau. Kata Allah, aku berikan apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari nerakaku dan aku ampuni mereka. Nah, yang seringkali dijadikan pembenaran di bagian akhir hadis ini nih. Ketika malaikat ada yang nyetuk, ya Rob, sesungguhnya ada fulan, dia ada di majlis itu cuma sekedar lewat. Sekedar lewat. Maka kata Allah, untuk dia pun aku berikan. Kenapa? Humul qaum la yashqa jalisahum. Orang yang suka hadir di majlis taklim, mereka tuh orang-orang yang enggak pernah memberikan kerugian bagi orang di sekelilingnya. Jadi maksudnya apa? Keberkahan untuk sekeliling ini. Di Malakasari kalau masjid-masjidnya selalu diadakan taklim, Masya Allah, maju kelurahan Malakasari. Aneh kalau ada sebuah kajian di Bennett ditutup, berarti dia sama saja menutup keberkahan. Ya, jadi yang dimaksud mendapatkan keutamaan ini orang-orang yang menjaga adab selama taklim. Makanya ini harus kita rubah, harus dirubah dan diperbaiki sama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menjaga adab selama menuntut ilmu. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi. Oh iya, Jazirah Arab. Dalam bahasa Arab ada jazirah, itu pulau, daratan yang tidak tersambung dengan daratan yang lain. Artinya dikelilingi oleh air. Itu namanya jazirah. Ada lagi namanya Shibhu Jaziratil Arab. Kalau sudah Shibhu, dia cuman diapit oleh laut di 3 arah. Di bagian atasnya tidak. Makanya tanah Arab itu disebut dengan Shibhu Jaziratil Arab.
Apa yang diliputi oleh Shibhu Jaziratul Arab pertama sekarang? Arab Saudi. Yang kedua apa? Yang kedua Yaman selatannya. Yang ketiga apa? Yang ketiga Oman, kerajaan Oman di sisi baratnya. Sisi timurnya, di sisi timurnya, ya. Kemudian mana lagi? Qatar yang punya pulau sendiri itu. Apa lagi? Abu Dhabi. Itu semua namanya Shibhu Jaziratul Arab. Negara-negara yang masuk dalam Liga Arab. Ya. Nah, yang tadi disebutkan seperti Syam, seperti Palestina, itu sebenarnya bukan Arab. Itu justru menjadi batas teritorial tanah Arab. Dulu itu disebut dengan Negara Kesatuan Syam. Ada 5 negara dan itu ada di utaranya kota Madinah. Ya, dekat banget perbatasan tuh di Tabuk tuh. Nah, apa saja 5 negara? Palestina, Lebanon, Yordania, kemudian bagian selatan Turki, kemudian apa lagi? Syria atau Suriah. Saya ulangi 5. Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, dan bagian selatan negara Turki. Karena Turki itu ada 2 benua. Sebagiannya Asia, sebagiannya Eropa. Di bagian selatannya dulu, itu semua dengan 4 negara tadi, namanya negara Syam. Negara yang luas. Dan mereka bukan Arab. Yang disebutkan lagi tadi seperti Irak, itu juga bukan Arab. Dulu, kalau perbatasan utara Arab itu disebut dengan Syam, kalau di daerah timurnya namanya Khurasan. Ya, Khurasan itu di mana? Setelah Iran, Irak, nah sini itu sudah Khurasan. Seperti apa saja? Seperti Pakistan, Bangladesh, India. Oh, dulu kami di Mesir sebutnya IPB, India, Pakistan, Bangladesh, orang-orang IPB. Ya. Nah itu, jadi mereka bukan Arab. Iran, Irak dulu Persia. Jadi sudah beda, ya. Jadi itulah yang disebut dengan tanah Arab, ya. Yaman, Arab Saudi sekarang, kemudian Oman, kemudian Qatar, Dubai, Abu Dhabi. Yang kita lihat itu semua terdapat tanda-tanda kiamat sugro di sana. Di antaranya ketika kau menyaksikan orang-orang Arab yang dulunya telanjang, nggak beralas kaki, kerjaannya cuma menggembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan. Sekarang mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah, udah jadi negara kaya. Ya, itu Pak ya, Arab. Ya, itu aja kan yang ditanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari 4 adab yang kemudian dibahas, ada nggak standar setidaknya minimal ada apa sih yang harus disiapkan oleh pihak ilmu supaya ini, apakah harus semuanya 4-4 itu ada minimal ada apa sih yang harus dikuasai oleh orang. Ya, 4 hal itu harus ada semua. Karena kita ingin sampai kepada tahapan yang terakhir tadi kan, beramal sebelum datangnya ajal. Itu bagian yang terakhir. Artinya ketika kita sudah dalam kondisi memperbanyak amal terus karena ilmunya sudah ada, dasarnya sudah ada. Untuk sampai ke arah sana ya kita harus beradab dulu tadi. Dan 4 adab itu semuanya harus ada sepanjang menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmunya sampai meninggal, berarti 4 hal ini harus selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi nggak ada diambil sebagian 2 dulu tingkatan pertama, tidak. Yang ada, yang lebih penting mana yang lebih urgent, gitu paling. Makanya diutamakan adab kepada Allah dulu sebagai pemberi ilmu. Allah Al-Alim, sang pemilik ilmu yang maha tahu segala-galanya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282, ujung ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ditutup dengan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah memberikanmu
ilmu. Makanya itu yang kita utamakan tadi, beradab kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini adalah sumber ilmu, ya. Tapi apakah cukup sampai itu? Ya enggak. Tetap dilakukan 3 yang lain tadi, beradab kepada diri sendiri. Karena nanti diri sendiri ini nih yang akan menumbuhkan sepanjang dia menuntut ilmu. Jangan aneh ketika orang-orang sekarang datang ke kajian hari Ahad pekan pertama, pekan 2 enggak, pekan 3 enggak, pekan 4 enggak. Bukannya enggak sempat, memang enggak mau menyempatkan waktu. Ya, apa nggak cukup dalam 1 pekan kita mencari percepatan omset dunia, terus disediakan 1 hari 2 jam saja, 2 jam nggak lama Pak, untuk omset percepatan akhirat. Ya, ini kita harus paham Pak, menuntut ilmu itu wajib, nggak dilakukan dosa. Allah akan menghisap setiap amal kita. Dan setiap amal kita harus benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ada bukan dia nggak tahu tentang ilmunya, tapi nggak mau tahu tentang ilmunya. Dan yang nggak mau tahu ini nanti akan dipermasalahkan di yaumil hisab. Kenapa? Dia sudah diberikan investasi terbaik waktu yang dia punya. Bukankah usia kita hanya terdiri dari rangkaian waktu? Kalau dia tahu dan mengerti, dia harus beramal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sebelum ke arah wa amilus sholihat, apa yang dia lakukan? Dia harus berilmu. Berarti tandanya kita harus sediakan porsi khusus. Pak, saya itu ngisi di kantor-kantor. Masya Allah, saya lihat kantor yang pemerintah, kantor yang swasta, yang justru saya lihat tuh mereka orang-orang sibuk, menyempatkan di tengah jam istirahat buat kajian. Kenapa bisa begitu Pak? Karena mereka tahu pentingnya ilmu. Padahal kalau mau ditanya, ya pada zuhur sampai jam 1 habis buat makan. Mereka, saya saksikan sendiri, saya mengisi di kantor-kantor mereka. Mereka orang-orang yang sangat haus akan ilmu. Gak masalah bagi mereka waktu makan 10 menit, 15 menit. Loh kenapa kita nggak bisa gitu? Buat hari Ahad pas lagi libur, pada subuh doang. Kalau nggak bisa, berarti ada masalah pada diri kita. Kita nggak memprioritaskan amal yang paling diprioritaskan dalam syariat Islam. Ya, saya melihat itu Pak. Ibu-ibu, jamaah emak-emak, ada saya juga kajian khusus. Manusia yang paling sibuk kok emak-emak. Urusan sumur, dapur, kasur dihandle semua. Tapi Masya Allah ada beberapa kumpulan emak-emak minta Ustaz carikan 1 hari untuk kami. Kami mau menuntut ilmu, fokus di waktu duha. Masya Allah. Ada orang-orang kayak gini. Kita nggak mau termasuk yang seperti itu kah? Ya. Makanya harus sempatkan menuntut ilmu itu kewajiban. Jangan pernah lupa tentang hal itu. Ya. Jadi adab terhadap diri sendiri itu yang nanti akan menguatkan untuk terus bisa hadir istiqomah, supaya nggak bolong-bolong ketika hadir pekan pertama, kedua enggak, pekan ini iya, pekan besok enggak. Ya, itu harus dimiliki semua 4-4-nya. Dan insya Allah 4-4-nya terus kita perbaiki di tengah jalan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Cukup? Ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepada Allah, mengukuhkan keimanan kita kepadanya, menambahkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan melahirkan amal soleh, karena itu ciri ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri, mari kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 第二个课堂，请听课。